Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di belajar barengan di Encil dengan materi bahasa Indonesia untuk kelas 12, yaitu langkah-langkah penting dalam membuat esai. Teman-teman pasti sering deh diminta oleh guru untuk membuat esai. Tapi sudah yakin belum kalau esai yang dibuat itu sudah terstruktur dan benar dalam penulisannya? Pastinya banyak dari kalian yang masih sering kesulitan untuk menulis esai kan? Nah, di materi ini saya punya nih langkah-langkah membuat esai. Khusus deh pokoknya buat teman-teman ya. Biar makin jago bikin esainya. Yuk langsung aja kita pelajari langkah-langkahnya. Jadi, yang perlu kalian pahami dalam membuat esai adalah dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu tipe naskah yang akan ditulis, apakah berupa tinjauan umum atau analisis topik secara khusus. Jika hanya merupakan tinjauan umum, maka langsung menuju ke langkah berikutnya. Tapi jika ingin melakukan analisis khusus, topik harus benar-benar spesifik. Jika topik masih terlalu umum, kita harus mempersempit lagi topiknya. Yang kedua, buatlah outline atau garis besar ide-ide yang akan dibuat. Yang ketiga, tuliskan esai dalam kalimat yang singkat dan jelas. Suatu pernyataan esai mencerminkan isi esai dan poin penting yang akan disampaikan oleh pengarangnya. Pernyataan esai terdiri dari dua bagian. Pertama, menyatakan topik. Kedua, menyatakan poin-poin dari esai kalian. Yang keempat, tuliskan tubuh esai. Mulailah dengan poin-poin penting. Kemudian buatlah beberapa subtopik dan kembangkan subtopik yang telah kalian buat. Yang kelima, buatlah dengan menarik perhatian pembaca. Mulailah dengan menarik perhatian pembaca. Memulai dengan suatu informasi nyata dan terpercaya. Informasi ini tidak perlu benar-benar baru untuk pembaca, namun bisa menjadi ilustrasi untuk poin yang dibuat. Memulai dengan suatu anekdot, yaitu suatu cerita yang menggambarkan poin yang dimaksud. Berhati-hatilah dalam membuat anekdot. Meski anekdot ini efektif untuk membangun ketertarikan pembaca, kalian harus menggunakannya dengan tepat dan hati-hati. Menggunakan dialog dalam 2 atau 3 kalimat antara beberapa pembicara untuk menyampaikan poin. Tambahkan 1 atau 2 kalimat yang akan membawa pembaca pada pernyataan esai. Tutup paragraf dengan pernyataan esai. Yang keenam yaitu tuliskan kesimpulan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari poin-poin yang telah kalian kemukakan dan memberikan perspektif akhir Anda kepada pembaca. Yang ketujuh, berikan sentuhan terakhir, yaitu A. Teliti urutan paragraf mana yang paling kuat. Letakkan paragraf terkuat pada urutan pertama dan paragraf terlemah di tengah. Namun, urutan tersebut harus masuk akal. Jika naskah menjelaskan suatu proses, maka harus bertahan pada urutan yang dibuat. B. Teliti format penulisan. Telitilah format penulisan seperti margin, spasi, nama, tanggal, dan sebagainya. C. Teliti tulisan. D. Apakah masuk akal? Tinggalkan dulu naskah kalian beberapa jam, kemudian baca kembali. Apakah masih masuk akal? E. Apakah kalimat satu dengan yang lain mengalir dengan halus dan lancar? Bila tidak, tambahkan beberapa kata dan frase untuk menghubungkannya, atau tambahkan satu kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. F. Teliti kembali penulisan dan tata bahasa kalian. Jadi, langkah penting sebelum menulis yaitu yang pertama, mengetahui apa tujuan penulisan. Yang kedua, membuat kerangka tulisan.
Yang ketiga, membuat poin-poin agar setiap kalimat sesuai dengan topik. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat esai ya teman-teman. Sebenarnya membuat esai itu mudah, asalkan kalian sudah memahami struktur dalam penulisannya, juga sudah tahu topik dan poin-poin apa yang ingin ditulis. Jika kalian ingin menanyakan tentang materi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.